Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Fatitul Afifah, NIM D 600-191-27, akan melakukan post-test praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Pada praktikum kali ini, saya membuat 4 modul. Modul yang pertama yaitu modul Python dasar. Pada modul Python dasar, tujuan praktikumnya adalah mampu mengenali bahasa pemrograman Python dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kekurangan dan kelebihan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan flowchart dan algoritma menjadi aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan yang terakhir yaitu mampu membuat aplikasi sederhana untuk membantu menyelesaikan permasalahan perkuliahan. Modul yang kedua yaitu modul Python GUI dengan Py-sito. Pada praktikum kali ini tujuannya adalah mampu membuat aplikasi menggunakan Py-sito. Dan yang kedua mampu menerjemahkan Python sederhana menjadi bentuk GUI. Yang ketiga yaitu modul web statis dengan Django. Pada praktikum kali ini tujuannya adalah yang pertama, mampu mengetahui sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu mengetahui penggunaan dari Django. Yang ketiga yaitu mampu membuat web statis sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Modul yang terakhir yaitu modul web dinamis dengan Django. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mampu mengenali dan mengetahui fungsi dari web dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data pada tabel. Langsung saja masuk ke modul yang pertama yaitu modul Python dasar. Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python banyak digunakan di perusahaan besar maupun developer untuk membuat aplikasi berbasis desktop, web maupun mobile. Kelebihan Python itu sendiri adalah Python mudah digunakan dan mudah dipelajari. Python juga bersifat object-oriented programming, serta bisa membuat game berbasis tinggi dengan sangat mudah. Kelemahan Python itu sendiri adalah Python sangat lambat dan tidak memungkinkan membuat game 3D berbasis tinggi dengan menggunakan Python. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai algoritma dan flowchart. Algoritma adalah suatu langkah-langkah untuk memecahkan masalah secara logis, sedangkan flowchart adalah suatu bagan yang memiliki arus untuk menggambarkan suatu pemecahan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skrip yang saya buat pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu skrip perulangan. Skrip perulangan yang saya buat pada praktikum kali ini adalah while true dan elif response b. Skrip perulangan akan terus berulang apabila nilai belum bernilai true. While true di sini digunakan untuk melakukan perintah perulangan tersebut. Jika elif response b di sini digunakan untuk jika variabel belum bernilai b, maka perulangan tersebut akan terus berulang. Selanjutnya yaitu skrip pengandaian. Skrip pengandaian di sini yang saya buat adalah ini, pilihan input paket perawatan yang diinginkan. Nah, di sini skrip pengandaian akan muncul apabila kita menginput sesuai yang kita tuliskan di sini. Jika pilihan 1, maka yang akan muncul seperti ini. If pilih lower 1. Jika elif pilih lower 2, kita menginput angka 2, maka yang akan muncul seperti ini. Dan jika kita menginput pilihan 3, maka yang akan muncul seperti ini. Jika kita menginput bukan angka 1, 2, 3, maka yang akan muncul seperti ini. Maaf, tidak ada pilihan. Jadi skrip pengandaian di sini akan muncul apabila data yang kita input sesuai dengan if, elif, else yang sudah kita tuliskan di sini. Selanjutnya masuk ke modul yang kedua yaitu Python GUI dengan Py-sito. Graphical User Interface atau biasa yang disebut GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi dengan menggunakan gambar grafik dan perangkat petunjuk. Sedangkan Py-sito adalah library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan GitHub Framework. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skrip yang saya buat pada praktikum modul 2 kali ini. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari widget yang saya buat. Yang pertama ini ada dev gaji 1. Di dev gaji 1 terdapat keylabel seperti ini. Fungsi dari keylabel ini untuk membuat tulisan
yang akan muncul di sini, nama karyawan, jam kerja sesuai apa yang kita tuliskan di sini. Kemudian dev gaji 2, di dev gaji 2 ini terdapat key combo box dan key line edit. Key combo box dan key line edit adalah kotak-kotak yang di samping tulisan ini. Bedanya key combo box dan key line edit adalah jika key combo box kita klik seperti ini, maka akan muncul list nama yang sudah kita tuliskan di add item ini. Jika key line edit, maka kita bisa menuliskannya sesuai dengan apa yang kita mau. Jika di dalam key line edit terdapat set read only, maka kita tidak bisa mengubah key line edit tersebut. Jadi nanti bisa diubah sesuai dengan perhitungan yang sudah dituliskan rumusnya. Kemudian di dev gaji 3, di dev gaji 3 terdapat key push button. Key push button ini adalah tombol-tombol yang berada di bawah ini. Kemudian dev layout, di dev layout ini terdapat add row seperti ini. Ini digunakan untuk memposisikan widget sesuai apa yang kita mau. Misalkan self.layout add row self karyawan self line 1. Jadi fungsi karyawan kita tempatkan di self line 1. Jadi di sini seperti itu. Kemudian langsung saja masuk ke rumus yang saya buat. Di sini rumus yang saya buat adalah gaji 3 sama dengan jam kerja 1 dikali hari kerja dikali 50.000. Jadi jam kerja dan hari kerja ini adalah fungsi yang saya buat untuk menuliskan rumus di sini. Jam kerja terdapat di self line 2, jadi nilai di line 2 maka akan dimasukkan ke rumus ini. Begitu pula dengan hari kerja di line 3. Nanti gaji 3 ini akan muncul di line 4, seperti itu. Saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Yang pertama, kita memilih nama karyawan. Setelah itu, kita menuliskan total hari kerjanya. Setelah itu, kita mengklik key push button bertuliskan total gaji, maka akan muncul gaji karyawan yang bernama Ayah. Mengapa kita jika mengklik total gaji, maka muncul gaji karyawannya? Karena kita telah mengkonekkan key push button bertuliskan total gaji dengan self gaji karyawan 2. Self ini. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke modul 3, yaitu modul web statis dengan Django. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project dan membuat app. Yang pertama kita buka cmd, kemudian ketikkan cd slice enter, kemudian ketikan Django strip admin start project. Misal project yang akan kita buat bernama modul 1. Kemudian kita enter. Jika muncul tulisan seperti ini, maka sudah berhasil membuat project modul 1. Kita cek di C, sudah ada modul 1. Kemudian kita membuat app. Pada saat membuat app, kita masuk dulu ke modul 1. Kita ketikkan cd modul 1 enter. Kemudian kita tuliskan python manage.py start app. Misal app yang kita buat itu about, enter. Kita cek di C, di modul 1, app about sudah terbuat. Maka kita sudah berhasil membuat project dan membuat app. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file HTML. Pertama kita menuju ke setting.py, kemudian di bagian templates kita tuliskan templates di dirs. Kemudian setelah itu kita membuat folder templates di bagian h3 yang luar sini. Setelah membuat folder templates, kita membuat file bernama urls.py. Di dalam file urls.py kita tuliskan script seperti ini, dan yang terpenting adalah script from.import views. Setelah menuliskan script ini, kita membuat file yang bernama views.py. Di dalam file views.py kita menuliskannya seperti ini. Di sini yang terpenting adalah script menu.html. Kemudian kita membuat file yang bernama menu.html di bagian folder templates seperti ini. Setelah itu file HTML telah terbuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file statik. Yang pertama kita menuju setting.py ke statik paling bawah. Kemudian kita menuliskan
static files underscore dirs, kemudian menuliskan os.join base underscore dir static. Setelah membuat ini, kita membuat folder di Hayapika bernama folder static. Setelah ini, kita bisa mengisi gambar-gambar yang akan kita masukkan di web kita. Dan kita juga membuat file CSS. File CSS ini menunjukkan bahwa file tersebut adalah file static. Setelah itu saya akan menjelaskan script HTML yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu load static. Load static di sini digunakan untuk menginput file static yang sudah kita buat di folder static. Setelah itu doctype HTML. Doctype HTML di sini digunakan untuk menentukan tipe dokumen yang kita buat. Setelah itu HTML. HTML di sini digunakan untuk membuka file HTML yang akan kita buat. Setelah itu head. Head di sini digunakan untuk membuat judul pada web kita. Setelah itu kita tutup dengan slice head. Kemudian body di sini digunakan untuk membuat isi dari web tersebut. Ini body semua. Setelah itu kita tutup dengan slice body di sini. Setelah itu kita membuat footer. Footer di sini digunakan untuk membuat bagian bawah ini, copyright ini. Setelah itu file HTML-nya kita tutup dengan slice HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file CSS yang saya buat. Yang pertama yaitu bintang kurung kurawal. Bintang kurung kurawal di sini digunakan untuk menandai bahwa itu file CSS. Karena file CSS ini ditandai dengan penggunaan kurung kurawal secara terus-menerus. Margin padding ini digunakan untuk membuat margin dan padding pada seluruh tulisan di tampilan web. Yang kedua yaitu body. Body di sini digunakan untuk membuat background image, background size, dan background attachment pada bagian body, pada bagian sini. Setelah itu kita masuk kepada kelas yang sudah kita buat pada HTML. Yang pertama kelas home. Kelas home di sini digunakan untuk mengatur bagian ini, bagian atas ini, seluruh ini. Setelah itu kita masuk kelas welcome. Kelas welcome di sini digunakan untuk mengatur bagian ini. Setelah itu masuk ke kelas tengah. Kelas tengah digunakan untuk mengatur tulisan ini. Dan setelah itu pada kelas bawah. Kelas bawah ini digunakan untuk mengatur bagian alamat kantor ini. Dan yang terakhir yaitu footer. Footer digunakan untuk mengatur pada bagian copyright ini. Selanjutnya masuk ke modul yang terakhir yaitu modul 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu database. Database adalah sekumpulan data yang tersusun secara sistematis di dalam komputer yang dapat diupdate atau dimanipulasi dengan perangkat lunak program atau aplikasi yang dapat menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya yaitu manfaat database bagi perusahaan. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi. Jadi, data yang sama dari beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Yang kedua yaitu integrity, jadi data yang disimpan akan sangat akurat. Yang ketiga yaitu menghindari inkonsisten, karena berkurangnya redundansi, jadi data yang diupdate jadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu data yang sama bisa dipakai secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menambahkan data. Menambahkan data di sini dimulai dari kita membuat file HTML bernama create. Saya menamakannya filenya create. Setelah itu kita membuat kelas baru untuk mengatur CSS-nya nanti. Kemudian kita menuliskan judul untuk tampilan tersebut. Saya menuliskan pendataan data baru. Setelah itu kita menuliskan from method post sesuai apa yang sudah kita tuliskan di views. Ini request method postnya. Setelah itu kita membuat token dengan menuliskan csrf underscore token. Setelah itu kita membuat tabelnya dengan menuliskan akun underscore from dot as underscore tabel sesuai yang sudah kita buat di from, seperti ini. Setelah itu kita membuat dua tombol yaitu tombol kembali dan tombol kirim seperti yang di tampilan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tabel tersebut bisa terbaca. Jika kita sudah membuat tabel seperti ini pada file HTML, kita harus memanggil tabel tersebut dengan cara menuliskan for akun in semua akun tscope row alias center for loop counter dan menuliskan seperti ini sesuai dengan yang sudah kita buat di models.py. Setelah menuliskan ini semua, maka
tabel yang kita buat akan terbaca di tampilan web kita seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupdate dan menghapus data. Yang pertama, mengupdate data. Yang harus kita lakukan adalah pertama kali membuat dev update pada bagian views.py. Setelah menuliskan ini semua, kita menuliskan di urls.py seperti ini. Setelah menuliskan seperti ini, kita menuliskan di list.html-nya seperti ini untuk membuat tombol pada tampilannya. Kemudian yang kedua yaitu delete. Delete di sini kita mulai dengan membuat dev delete di bagian views.py seperti ini. Setelah itu kita menuliskan di urls.py seperti ini. Dan lalu kita menuliskan list.html tombol seperti ini. Setelah itu tombol delete dan update bisa dioperasikan. Contoh dari implementasi penggunaan menambah data, membaca data, menghapus dan mengupdate data pada perusahaan adalah seperti website pada modul 4 yang saya buat. Contoh untuk menambah data, perusahaan bisa menambahkan data sesuai dengan data terbaru yang diperoleh. Kemudian perusahaan juga bisa menghapus data jika barang itu sudah tidak diperlukan. Setelah itu, perusahaan juga bisa mengupdate data dengan cara mengubah di tabel ini sesuai dengan data terbaru yang perusahaan punya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana manfaat website dinamis bagi perusahaan di sistem informasinya. Website dinamis kan datanya bisa diubah secara berkala, jadi jika ada updatean data baru dari perusahaan, perusahaan bisa langsung menyampaikannya kepada pelanggan secara cepat. Setelah itu, jika perusahaan mempunyai informasi-informasi mengenai perusahaan, bisa langsung ditambahkan di website dinamis tersebut agar pelanggan cepat untuk mengetahuinya. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.